kiper channel seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat untuk keep ikan cana kesayangan kalian sob. Nah, halo, kembali lagi dengan saya Surya di Kasur Fish Point sob. Nah, di video kali ini kita akan update lagi seputar ikan cana. Kita update lagi perkembangan kedua ikan cana ini sob. Nah, yang ini sama yang ini, yang saya tempatkan di background yang berbeda kayak gitu. Untuk ikannya sendiri dia Cana Maru Red Sampit kayak gitu sob. Maaf, lagi nggak enak badan, sorry. Nah, ini dia ikannya. Untuk udah berapa lama ya, kurang lebih setahunan dari baby. Emang saya pisahkan setelah single tank kayak gitu sob. Tapi saya pisahkan tuh ikannya ini. Saya coba bandingkan, yang satu saya keep di background hitam dan satunya tuh saya keep di background putih kayak gitu. Nah, kita bareng-bareng kita amati apa perbedaannya kayak gitu. Yang satu di background putih dan yang satu di background hitam untuk Cana Maru Red Sampitnya ini sob. Oh ya, sebelum kita lanjut videonya, sekali lagi saya terima kasih sekali sama teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya sob, sudah like, sudah meninggalkan komentar dan sarannya. Thank you sekali sudah subscribe, thank you. Semoga kedepannya channel ini bisa lebih berkembang lagi sob. Nah, bisa update seputar perkembangan ikan-ikan yang ada di mini galeri ini sob, sebagai bahan diskusi juga tentang apa yang saya lakukan di sini. Kita diskusi di channel ini sob. Seperti tujuan awalnya saya buat channel ini buat diskusi ya sob. Nah, teman-teman biasanya kalau di rumah tuh kalian keep Cana Maru Red Sampit tuh di background putih atau di background hitam sih? Kalian bisa tulis di kolom komentar sob, sebagai bahan informasi juga, sebagai bahan diskusi. Sekali lagi, perkembangan ikan kalian yang di background hitam tuh kayak gimana dan di background putih tuh kayak gimana, kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar sob. Nah, langsung aja kita review untuk ikannya. Nah, ini dia kita update lebih dekat untuk ke kondisi ikannya. Nah, kita mulai dari yang background putih aja dulu sob. Nah, untuk Cana yang background putih ini kita amati, kalian amati dulu lebih dekat. Nah, ini dia yang penampakan yang di background putih. Terus yang perbandingannya yang tadi yang background hitam tuh yang ini sob. Nah, ini yang background hitam penampakannya tuh kayak gini. Nah, gimana penilaian awal kalian mengenai si Cana Maru Red Sampit ini yang di background hitam dan background putih? Nah, ini dia, kita mulai dari yang background putih dulu ya. Menurut saya untuk yang background putih keadaannya kayak gini dibandingkan dengan yang background hitam. Untuk bunga yang background putih, kita mulai dari warna dulu kali ya. Nah, untuk warnanya seperti ini, dia belum merah kayak gitu, dia masih ke kuning pucat untuk warnanya ini untuk Cana Maru Red Sampitnya. Untuk cabung dia full cabung untuk ikan ini sob. Menurut saya full cabung. Nah, tapi untuk bunga pecahnya itu dia masih belum kayak gitu, masih full cabung aja untuk ikannya ini untuk di background putih. Untuk finnya, fin atas sama bawah cerip dayung kayak itu dia masih ke abu-abuan sob, abu-abu untuk warnanya, dan ada gradasi kayak putih itu di tengah-tengah fin atas sama bawah sob. Nah, seperti itu kondisinya di background putih. Oh ya, untuk ikannya ini full air bening ya. Untuk kedua ikannya saya treatment di air bening full kayak gitu.
belum di treatment warna atau menggunakan ketapang kayak sob. Masih coba untuk progres bunga kayak gitu, masih saya coba di background di air bening kayak sob. Nah, ini dia penampakannya. Cabungnya masih tipis sekali, cabung tipis. Ada sih sebenarnya yang mulai arah ke pecah sob, tapi dia bagian-bagian atasnya, bagian-bagian punggungnya sob. Nah, tapi belum pecah sempurna gitu, baru ngering sedikit-sedikit aja. Itu sih menurut saya untuk si Channa Marru Red Sampitnya yang di background putih gitu. Gimana pendapat kalian untuk yang background putih sob? Aduh, sorry. Nah, untuk ikannya dia aktif kayak sob. Nah, baru dikasih makan tadi. Dia aktif ngikutin tangan untuk mental. Kita tes untuk mentalnya pakai kaca kayak gini. Coba mentalnya kayak gimana. Dia lumayan respon terhadap kaca. Nah, tapi untuk kaca sendiri emang jarang saya pakai di sini. Ini baru kali ini aja untuk video kali ini. Dia agresif. Kip-kipan dari baby sob, Channa Marru Red Sampitnya ini hampir semua. Nah, next kita lanjut ke yang background hitam. Nah, yang kedua kita lanjut ke yang background hitamnya. Detailnya untuk ikannya ini, nah ini dia penampakannya sob. Nah, set. Nah, untuk ikannya ini, untuk kita mulai dari warnanya. Untuk warnanya dia lebih cerah ya dibandingkan yang di background putih. Untuk warnanya dia lebih keorenan, nggak kuning pucet, dia lebih oranye untuk warnanya sob. Kuning pucet. Dan untuk cabung, nah cabungnya ini dia nggak ngeblok sob, dia fokus di bagian atasnya aja, tapi udah mulai ngering putih kayak gitu sob. Udah mulai, menurut saya sih diarah ke pecah cabung kayak sob, jadi bunga. Tapi di bagian atasnya nggak kayak yang di background putih tadi, dia ngeblok untuk cabungnya dari atas sampai bawah kayak gitu. Tapi untuk yang ini, yang di background hitam, dia di bagian atasnya dia fokusnya. Nah, untuk bar dia menurut saya sih dia sama, belum terlalu pekat kayak gitu. Nah, tapi untuk warnanya dia menang. Untuk yang ini warnanya dia lebih ke orinan kayak gitu. Nah, nggak pucet tadi seperti yang di background putih. Nah, untuk si fin atas, bawah, ekor kayak gitu dia lebih hitam pekat kayak sob dibandingkan dengan yang di background putih tadi. Nah, tapi untuk ikannya ini kita tes untuk mentalnya pakai kaca kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat mentalnya dia respon sama kaca. Nah, tapi nggak seagresif si yang di background putih tadi sob. Nah, ini dia penampakan ikannya, detailnya untuk warna, cabungnya kayak gimana, kalian bisa nilai sendiri sob. Nah, menurut saya sih kayak gitu tadi. Nah, di bagian-bagian atasnya dia lumayan ngeblok untuk cabung atau bunganya sob. Dia mulai arah lebih ngering lah, mau ke arah pecah kayak itu. Nah, terutama yang di bagian kanan dia susah sekali dipindahin. Nah, kurang jelas kayak gitu dia penampakannya untuk yang di background hitam kayak gitu. Oh ya, lupa, untuk si ikannya ini kemarin saya coba buatkan video treatment menggunakan daun kelakai kayak gitu. Daun kelakainya ini sudah mulai hancur, lupa saya bilang tadi. Daun kelakainya saya coba, katanya daun kelakainya ini bisa membantu untuk treatment bunga pada ikan Channa. Ini masih progres. Untuk hasilnya seperti yang kalian lihat tadi, yang di background putih sama di background hitamnya ini sob. Gimana pendapat kalian? Kita diskusi di sini mengenai Channa Marru Red Sampit. Nah, apakah untuk treatment itu yang bagus itu yang di background hitam atau di background putih ya sob? Nah, gimana pendapat kalian mengenai pernyataannya itu? Menurut kalian bagusnya itu di background putih atau di background hitam guys? Nah, ini saya masih
melakukan pengamatan sih sebenarnya kayak gitu sob. Nah, yang satu saya tempatkan di background putih dan yang satu saya tempatkan di background hitam kayak gini. Nah, untuk substrat sama menggunakan pasir malang halus yang warna merah kayak sob. Gimana pendapat kalian? Setelah kalian lihat hasilnya menggunakan background putih sama background hitam, kalian bisa tulis di kolom komentar ya sob. Nah, itu deh sob, perbandingan mengenai si Cana Marore Sampet nih yang background putih dan background hitam gitu. Gimana pendapat kalian sob? Dari segi substratnya sama, pakannya juga sama, sistem filternya sama, cuma yang dibedakan itu cuma backgroundnya sob. Gimana pendapat kalian mengenai Cana Red Sampit yang tadi, mengenai background hitam dan background putih ini sob? Nah, apakah menurut kalian tuh emang dia sangat berpengaruh terutama untuk pertumbuhan si bunga ikannya sob, si Cana Marore Sampit nih yang sampai sekarang pun masih tetap bersabar ya sob untuk bunganya. Dia emang menurut saya sih dia lebih lama perkembangan bunganya itu dibandingkan Cana Maru sob, dengan Cana yang di sebelahnya ataupun si Nero ini sob, yang bisa dibilang menurut saya sih dia udah udah jadi bunga, terutama udah untuk ringnya sob, dia sudah jadi gitu, terutama yang ini untuk cabung-cabungnya sudah mulai jadi bunga gitu. Tapi kalau untuk si Cana Marore Sampit ini dia emang lebih lama dari apa yang saya amati. Nah, apa kalian juga sependapat kayak gitu? Untuk pakannya juga sama seperti apa yang saya bilang tadi. Untuk harian Sabtu, Minggu sama Senin tuh dia sama, dia pakan ulat Jerman juga. Dan untuk hari Selasa sampai hari Jumat tuh dia pakannya tuh udang kering yang dari Albarka yang saya kasih, sama maggot kering guys sob, yang coba saya racik sendiri. Untuk maggot keringnya itu nggak ada spek khusus sih, tapi emang kalau secara umum maggot itu emang untuk progres bunga itu emang bisa jadi pilihan kayak gitu. Kalau ini kemarin yang saya buat video di Instagram tuh banyak yang komen racikannya apa bang gitu. Nggak ada spesifik untuk bunga atau apa, nggak ada, cuma untuk maggot keringnya itu saya cuma pakai tambahan multivitamin aja kayak gini yang saya campurkan di maggotnya sob. Biar nggak ada pertanyaan, kalian bisa lihat nggak untuk kandungan multivitaminnya itu yang ini kapsulnya yang saya hancurkan terus saya buburin di maggot keringnya kayak gitu. Tujuannya sih ya untuk menjaga kondisi ikan tuh tetap fit kayak gitu. Tetap stabil, tetap sehat sih tujuannya, nggak ada tujuan untuk biar mempercepat bunga kayak itu, nggak ada. Saya coba treatment secara umum aja. Yang saya push yang harapannya tinggi untuk pakan itu untuk bunga itu yang ulat Jermannya itu sob. Karena menurut saya tuh ulat Jerman tuh proteinnya tuh dia lumayan tinggi yaitu. Makanya saya push, saya kasih dia ulat Jerman. Tujuannya tuh ya seperti tadi untuk mempercepat pecah bunganya, tapi emang lama, sabar kali, harus sabar. Gak enak sekali nih dari kemarin, kayak flu, gak hilang-hilang, udah minum obat juga. Ya untuk detail cara buatnya nanti yang saya kayak ini dia gampang sekali, mungkin saya akan buatkan video di nextnya ya. Next saya akan coba buatkan videonya, coba tahu kalian ada yang berminat dan sepemikiran seperti saya kayak itu, kalian bisa coba juga. Nah, untuk multivitamin ini biasanya banyak dijual di apotek kayak itu, apa aja bisa, tapi saya pilih yang ini karena lumayan untuk kandungannya. Kenapa saya mencoba kayak ini ya, emang
untuk kerjaan saya sendiri emang di bagian obat kayak gitu. Nah, jadinya nggak salah juga saya coba kayak gitu. Kalau ada yang sepemikiran, kalian bisa diskusi di situ. Nah, mengenai multivitamin yang biasa kita minum untuk si ikan cana. Ini dia hasilnya untuk cana-cana yang ada di sini, dia nggak ada perubahan yang signifikan. Kali sih dia cuma untuk menjaga kondisi ikannya sih biar tetap sehat kayak orang-orang yang minum multivitamin kayak gitu. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini sob. Kalau ada pertanyaan atau saran untuk treatment Canamaru Red Sampit, terutama untuk bunganya kayak gimana yang kalian lakukan di rumah, kalian bisa tulis di kolom komentar sob. Terus semangat untuk keep ikan cana kesayangan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.